Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu menjaga kesehatan di situasi pandemi seperti sekarang ini. Kepada yang terhormat Panjang Suherman SMM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hari ini kelompok kami diberi kesempatan untuk presentasi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri dulu. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, 5 anggota, yaitu ada Sofyan Darmawan, Hairul Anjani, Nanda Bagus Alfian, Fatur Rahman, dan saya sendiri Rizky Pratama sebagai moderator. Oke, untuk yang lebih lanjutnya langsung kita mulai saja presentasinya. Penganggaran. Prawinogoro dan Purwanti tahun 2008 menyatakan bahwa penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pembuatan panitia, pengumpulan, dan pengklarifikasian data. Pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran mencakup beberapa proses, yaitu melakukan persiapan penyusunan rencana atau anggaran, seperti halnya pembuatan panitia, melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, melakukan penyusunan anggaran secara sistematis, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran atau tahap implementasi anggaran, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, menyusun kebijaksanaan sebagai follow up dari hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu ada anggaran dan fungsi anggaran. Menurut Nafarin tahun 2007 menyatakan anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Munandar 2013 menyebutkan bahwa bisnis budget atau anggaran perusahaan atau budget anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Selanjutnya mengenai prosedur penyusunan anggaran akan dijelaskan oleh Sofyan Darmawan. Sofyan, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran yang digunakan oleh perusahaan menurut Supriyono tahun 2000 yaitu yang pertama top sampai down budgeting. Penganggaran top down adalah anggaran yang disusun oleh manajemen puncak untuk manajemen di bawahnya. Yang kedua bottom up budgeting. Penganggaran bottom up adalah anggaran yang disusun sendiri oleh manajemen level bawah dan selanjutnya diserahkan ke manajemen atas. Ketiga, gabungan penganggaran ini merupakan gabungan antara top down budgeting dan bottom up budgeting. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Faktor internal. Faktor internal dalam perusahaan meliputi data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa penjualan tahun-tahun yang lalu, kebijaksanaan perusahaan, kapasitas produksi, tenaga kerja yang tersedia, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak terkait, seperti bagian accounting CV. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati data seperti catatan serta dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, laporan anggaran penjualan, dan realisasi CV. Ketiga, observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung. Selanjutnya, teknis analisis data.
Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif deskripsi. Yang pertama, selisih kuantitas quantity difference. Selisih kuantitas adalah selisih yang terjadi atas satuan produk yang telah direncanakan dalam budget. Yang kedua, selisih harga price difference. Selisih harga adalah selisih yang terjadi atas harga jual persatuan produk yang telah direncanakan dalam budget. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nanda Bagus. Ya, terima kasih moderator. Hasil dan pembahasan. Penganggaran yang dilakukan pada CV Sumber Jaya. CV Sumber Jaya merupakan perusahaan air minum yang berlokasi di Jalan Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung. CV Sumber Jaya memproses air minum yang melayani penjualan ke 5 daerah, yakni daerah Tambanan, Mengwi, Ubud, Denpasar, dan Kuta, dengan hasil jual yang berbeda untuk masing-masing daerah. CV Sumber Jaya terdiri pada tahun 2008. Akan tetapi anggaran penjualannya baru disusun tahun 2016. Selanjutnya, anggaran penjualan dan realisasi penjualan tahun 2016. Daerah penjualan yang pertama ada Ubud, Denpasar, Kuta, Tambanan, Mengwi. Total selisih kuantitas adalah 316.662.500. Selanjutnya, daerah penjualan Ubud. Pencapaian unit penjualan di daerah penjualan Ubud yang tidak sesuai dengan anggaran, yakni terjadi selisih 3.251 unit galon atau sebesar 40.637.500. Selisih ini disebabkan oleh turunnya permintaan dan konsumen industri, terutama dari industri perhotelan dan restoran. Penurunan permintaan ini sebagai akibat turunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke hotel atau restoran, yang secara langsung juga mempengaruhi tingkat penjualan air minum. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairul Anjani. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan daerah penjualan Denpasar. Penjualan di Kota Denpasar terjadi selisih 9.512 unit galon atau sebesar 95.120.000. Selisih yang terjadi di daerah penjualan Denpasar paling besar jika dibandingkan dengan daerah penjualan di kota lainnya. Selisih ini disebabkan oleh adanya beberapa agen yang berhenti berlangganan karena masuknya produk usaha yang sejenis dan juga berkaitan dengan faktor internal, yakni anggaran yang ditetapkan di daerah penjualan Kota Denpasar terlalu tinggi yang mengabaikan data-data penjualan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada daerah penjualan Kuta. Selisih unit penjualan di daerah penjualan Kuta yakni terjadi selisih 2.642 unit galon atau sebesar 23.778.000. Selisih ini disebabkan oleh turunnya permintaan dari konsumen industri, terutama dari industri perhotelan dan restoran. Penurunan permintaan ini sebagai akibat turunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke hotel atau restoran, yang secara langsung juga mempengaruhi tingkat penjualan air minum. Selanjutnya ada daerah penjualan Tabanan. Selisih penjualan di daerah penjualan Tabanan sebesar 7.109 unit atau sebesar 71.090.000. Selisih ini disebabkan oleh adanya persaingan dengan usaha yang sejenis dan anggaran yang ditetapkan di daerah penjualan Kota Tabanan terlalu tinggi yang mengakibatkan data-data penjualan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada daerah penjualan Mengwi. Selisih penjualan di daerah penjualan Tabanan sebesar 10.122 unit atau sebesar 86.037.000. Selisih ini disebabkan oleh adanya persaingan dengan usaha yang sejenis dan anggaran yang ditetapkan di daerah penjualan Kota Mengwi terlalu tinggi yang mengabaikan data-data penjualan tahunnya sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan analisis selisih harga.
Analisis selisih harga digunakan sebagai dasar evaluasi dari anggaran dengan realisasinya, yaitu membandingkan antara harga per unit realisasi penjualan dengan harga per unit anggaran penjualan dikalikan dengan kuantitas realisasi penjualan. Analisis selisih harga di CV. Selanjutnya, selisih harga penjualan tahun 2016. Daerah penjualan, yaitu ada Ubud, Denpasar, Kuta, Tabanan, Mengwi. Ubud, harga realisasi per unit 12.000, harga anggaran per unit 12.500, kuantitas realisasi 29.249, selisih harga 14.624.500. Denpasar, harga realisasi per unit 10.000, harga anggaran per unit 10.000, kuantitas realisasi 45.738. Selisih harganya kosong. Kuta, harga realisasi per unitnya 10.000, harga anggaran per unit 9.000, kuantitas realisasi 42.858. Selisih harga 42.858.000. Tabanan, harga realisasi per unit 10.000, harga anggaran per unitnya 10.000, kuantitas realisasinya 43.391. Selisih harganya 0. Mengwi, harga realisasi per unit 10.000, harga anggaran per unit 8.500, kuantitas realisasinya 70.128, selisih harganya 105.192.000. Total dari harga realisasi per unit 52.000, harga anggaran per unit 50.000, kuantitas realisasinya 231.364, selisih harganya 133.425.500. Di sini ada daerah penjualan Ubud. Selisih harga antara anggaran dan realisasinya di daerah penjualan Ubud sebesar 500 per unit. Yang harga realisasinya lebih kecil daripada harga yang dianggarkan. Hal ini dikarenakan ada biaya promosi yang diberikan oleh CV Sumber Jaya. Awalnya dimasukkan ke harga jualnya, kemudian diakui sebagai biaya administrasi dan umum. Yang kedua, daerah penjualan Kuta. Selisih harga per unit untuk daerah penjualan Kuta sebesar 1.000 atau secara total sebesar 42.858.000. Selisih harga ini disebabkan karena pada saat penyusunan harga jualnya, CV Sumber Jaya belum memperhitungkan kondisi eksternal yang berubah seperti kenaikan harga tutup botol dan tisu pembersih galon. Yang terakhir ada daerah penjualan Mengwi. Selisih harga per unit untuk daerah penjualan Mengwi sebesar 1.500 atau secara total sebesar 105.192.000. Selisih ini terjadi karena CV Sumber Jaya secara internal dalam proses penetapan harga anggaran per unit ada kekeliruan dalam penentuan margin harga jual per unit galon. Sekian, terima kasih dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.